Halo, assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Apa kabar? Jadi ini ceritanya sedang menghemat bahan bakar minyak. Ketika kita mendengar kata CRM, CRM, Customer Relationship Management, pikiran kita langsung melayang ke aplikasi canggih, ke database yang rumit, atau ribuan baris data di Excel. Banyak lembaga filantropi tergesa-gesa membeli tools yang mahal, tapi bingung kenapa jumlah donasi tidak kunjung naik. Sebenarnya ada satu rahasia besar. CRM itu soal hati, bukan soal tools atau sekedar teknologi. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi bahwa sebelum kita bicara teknis pelaksanaan membangun hubungan dengan donatur, kita harus membenahi dulu. Kita harus benar-benar serius membenahi hal yang paling mendasar, yaitu mindset kita. Yang pertama, kita harus memahami antara relasi dengan transaksi. Jadi, kita coba bayangkan. Ada seseorang yang berbicara dengan kita lewat telepon. Tapi kita tidak pernah tahu namanya siapa, tidak tahu apa hobinya, bahkan kita tidak tahu bahwa orang tersebut itu pernah membantu kita di masa lalu. Nah, pasti kita kaku kan dalam berkomunikasi dengan orang tersebut. Itulah yang terjadi kalau kita memperlakukan donatur hanya sebatas transaksional. Kita hubungi mereka hanya saat kita sedang butuh dana. Begitu dana diterima, kita kirim tanda terima formal, lalu senyap. Ya, hubungan itu sangat dingin. Kita memperlakukan donatur seperti mesin uang, maaf. Padahal CRM yang sejati adalah tentang relasi. Ini adalah filosofi tentang bagaimana kita mengenal mereka, memahami mereka, dan menghargai mereka sebagai manusia, bukan sekedar angka di laporan keuangan. Kebetulan saya di staf keuangan di filantropi. Nah, itu poin pertama ya. Yang kedua, poin yang juga penting adalah donatur adalah mitra perubahan. Tuh, ingat donatur adalah mitra perubahan. Poin kedua yang sangat menyentuh adalah mengubah status donatur. Jangan lagi kita sebut mereka sebagai target fundraising. Jangan sekali-kali ya. Tapi di era sekarang donatur itu cerdas. Mereka tuh ingin tahu dampak dari setiap donasi yang mereka titipkan kepada lembaga-lembaga filantropi. Mereka bukan objek, mereka adalah mitra perubahan. Mereka ingin merasa memiliki sense of belonging-nya itu ada. Terhadap apa? Rasa memiliki itu terhadap program di filantropi kita. Jadi, kalau kita hanya kirim laporan broadcast massal tanpa personalisasi, mereka akan jenuh dan mereka merasa dijadikan sebagai objek. Tapi kalau kita libatkan mereka, beri mereka kabar yang jujur tentang progres program, mereka akan merasa menjadi bagian dari solusi. Itulah investasi jangka panjang yang sebenarnya. Ya, jadi filantropi itu harus benar-benar memiliki investasi ini.
Yang ketiga, pengalaman bukan sekedar informasi. Ya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, bahwa ketika kita bertanya bagaimana cara mengikat hati mereka. Nah, berikan mereka pengalaman. Bukan cuman sebatas informasi. Informasi itu penting, tapi jangan hanya sebatas informasi. Kalau saya cuman bilang, donasi Anda sudah jadi sekolah yatim duafa. Ya, itu informasi, tapi sifatnya kaku. Hanya sampai di kepala. Tapi coba kita bayangkan, ya, kita kirimkan video pendek, suara anak-anak yang merasa bahagia bisa melanjutkan pendidikan di sekolah yatim yang dibangun dari dana mereka. Tuh. Itu adalah upaya kita untuk menarik para donatur masuk sehingga menjadi pengalaman yang menyentuh hati. Ya. Jadi CRM itu adalah instrumen untuk mendesain titik-titik sentuh hati agar donatur merasa dihargai di setiap langkah perjalanan mereka bersama kita dalam mensukseskan program. Nah, jadi kesimpulan dalam kesempatan kali ini adalah sederhana saja. CRM itu adalah mindset, ya. CRM itu adalah mindset, bukan tools. Jadi bergeraklah dari sekedar transaksi menuju relasi dan emosional. Dan ingat, biaya menjaga donatur lama jauh lebih murah daripada mencari donatur baru. Investasi pada CRM mungkin tidak langsung membuat angka neraca di keuangan itu melonjak besok pagi, ya. Tapi memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Loyalitas dan keberlanjutan, sustainable, ya. Karena pada akhirnya filantropi adalah tentang manusia yang mendorong manusia menjadi lebih berdaya, menjadi lebih hebat, menjadi lebih bermanfaat. Saya, Untung Adi Wiguna, mari kita mulai menata relasi, hubungan, bukan sekedar mengelola data, sehingga para donatur bisa menjadi partner yang terus berkelanjutan. Barakallahu fikum, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.